Shalom. Selamat pagi. Yang di rumah juga selamat pagi. Tuhan berkati. Selamat Paskah. Nah saudara, pagi hari ini saya akan berbicara satu tema khusus, yaitu momentum mengalami Paskah atau kebangkitan Kristus di dalam hidup ini. Artinya apa? Supaya kita tidak merayakan Paskah berulang-ulang, tapi nggak ada makna sama sekali dalam hidup kita, ya kan? Amin. Jadi hari ini kita berbicara tentang momentum mengalami Paskah atau kebangkitan Kristus di dalam hidup ini. Nah, saya ajak ke saudara buka dulu dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 26 secara cepat aja saya baca. Tema daripada judul daripada perikop ini kebangkitan kita. Karena Yesus bangkit, pasti kita bangkit. Bagi yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ayat 12. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Ayat 13. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat 14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka apa? Sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat 15, daripada itu kami ternyata berdusta kepada Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Ayat 16, sebab jika benar orang mati tidak dibangkit, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat 17, saudara, ini menjadi titik sentral kita. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Nah saudara, saya pikir itu saudara baca di rumah semua sampai 26. Nah saudara, saya mau katakan hari ini tema kita apa? Momentum mengalami Paskah atau kebangkitan Kristus dalam hidup ini. Nah saudara, dengar baik, titik sentral kekristenan itu adalah Paskah. Jadi titik sentral hidup kekristenan itu adalah pada Paskah atau kebangkitan Kristus. Jadi bukan pada perayaan Natal. Meskipun ini satu benang merah yang tersambung dari sejak Natal atau Yesus lahir sampai nanti Yesus datang kedua kali yang sekarang ini kita sedang nantikan itu ada satu benang merah yang nyambung, tidak akan terputus. Tapi titik sentral dari hidup kekristenan adalah Paskah. Amin. Maka saya sebenarnya sangat setuju kalau Paskah itu bikin satu perayaan, bukan lahiriah, bukan secara daging, sukacita yang luar biasa. Karena apa? Amin. Titik sentral kekristenan itu justru adanya di mana? Di Paskah. Makanya ayat 17, lihat situ kata, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam apa? Dalam dosamu. Jadi yang namanya titik sentral itu adalah di mana saudara? Di Paskah. Karena Alkitab katakan, Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, seandainya Kristus tidak bangkit, iman kita ini sia-sia. Bahkan kita masih tetap hidup di dalam dosa. Nah, makanya saya mau katakan saudara, inilah titik sentral. Agama boleh banyak di bawah kolong langit ini, nabi banyak, rasul banyak, imam banyak, tokoh agama banyak, semua mati belum bangkit-bangkit sampai hari ini. Sebut nabi siapa yang bangkit? Satu-satunya yang bangkit hanya Yesus Kristus dari antara orang mati. Amin. Alkitab katakan dia yang sulung bangkit dari antara orang mati. Inilah yang memberikan kita pengharapan yang pasti. Amin. Ini luar biasa saudara. Dan saya mau katakan, Yesus itu menjadi Tuhan bukan karena kebangkitannya. Saya ulangi, Yesus menjadi Tuhan bukan karena kebangkitannya. Artinya dia benar Tuhan karena dia bangkit, bukan. Tapi karena dia Tuhan, maka dia pasti bangkit. Amin. Jadi kematian Yesus yang kita rayakan Jumat Agung itu untuk menyatakan, gua mati ganti lu semua yang berdosa.
Kan karena kasihnya. Alkitab katakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kasih karunia Allah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan itu. Nah, dia bangkit untuk menyatakan dia itu Tuhan. Bukan karena kebangkitnya yang menjadikan dia Tuhan, tapi karena dia Tuhan maka dia bangkit. Amin. Ngerti nggak? Tahu. Soalnya wajah-wajah saudara ini wajah-wajah mencurigakan semua. Emas itu umumnya kuning, setuju? Setiap kuning emas bukan? Ya kan? Yesus bangkit bukan karena dia Tuhan, tuh bukan karena setelah dia bangkit benar dia Tuhan, bukan karena dia Tuhan dia pasti bangkit. Makanya dia pernah berkata sebelum dia mati, rubuhkanlah bait Allah ini dalam waktu 3 hari, aku akan membangunnya. Orang Farisi sampai banyak sangat marah karena yang Yesus masuk bukan bait Allah secara fisik, bangunan gedung, tapi berbicara tentang hidupnya. Aku mati, aku pasti bangkit. Amin. Nah, makanya saya mau katakan inilah titik sentral kekristenan. Artinya apa? Alangkah bodohnya saudara mengalami atau merayakan Paskah berulang-ulang, tapi kebangkitan Kristus dalam hidupmu kau tidak rasakan. Karena kebangkitan itu mengubah seluruh tatanan kehidupan setiap orang yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita akan berubah. Karena saya bilang kekristenan bukan agama. Dengan seremonial, aturan-aturan kita ikuti, bukan. Kekristenan itu mengalami Kristus yang bangkit dalam hidup kita, sampai akhirnya hidup kita mengalami kebangkitan mulai saat ini bagi yang percaya, sampai selama-lama dia menerima kepastian itu. Amin. Nah, sekarang menjadi pertanyaan kita, apa momentum itu? Saat yang tepat itu, ya kan? Artinya apa? Kita gunakanlah kesempatan itu, momentum itu supaya kita mengalami Natal. Nah, pertanyaannya momentumnya itu apa? Yang pertama, secara cepat saya akan membahas. Jadi yang pertama, apa momentum melalui Paskah itu? Yang pertama, agar hidup setiap kita diperdamaikan dengan Allah melalui Yesus Kristus Tuhan. Jadi Paskah berbicara Tuhan datang memperdamaikan kita dengan Bapa di surga, dengan Allah di surga. Oleh karena putus hubungan itu karena dosa. Coba saudara buka dulu dalam 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima. Saya baca ayat 18 sampai 21 ya. 2 Korintus pasal 5 ayat 18 sampai ayat 21. Di situ dikatakan, sudah? 18 sampai 21. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, lihat. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi apa? Dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi momentum yang pertama yang saudara harus tangkap ini, mengerti ini, hidupi dalam hidup saudara, yaitu peristiwa Natal itu mengatakan, mengajarkan agar hidup setiap kita diperdamaikan dengan Allah. Ini sebenarnya makna daripada Paskah, hidup kita diperdamaikan dengan Allah. Peristiwa kematian Yesus itu bukan mati konyol. Dia mati karena ganti kita yang harus mati. Sehingga waktu dia bangkit dalam kemenangan, berarti kita juga menerima kemenangan kebangkitannya melalui Yesus. Itu sebabnya saudara, kita harus tangkap momentum ini agar hidup setiap kita diperdamaikan dengan Allah. Makanya perhatikan ayat 17-nya di atas tadi, 2 Korintus 5. Perhatikan di ayat 17 tadi berkata apa? Tampilkan. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah apa? Ciptaan yang baru.
yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Inilah Paskah. Jadi alangkah bodoh kalau saudara tidak menangkap momentum ini dan engkau hidup di dalam hidup saudara. Saudara lihat, saya mau katakan hari ini, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, saudara baca dalam kitab Kejadian, putus hubungan antara Allah dengan manusia. Karena dosa itu menjadi pemisah, dosa itu menjadi gap. Dalam Kejadian pasal 3, waktu Adam dan Hawa mulai digoda oleh iblis itu, akhirnya mereka makan buah itu. Sejak saat itu Allah berfirman, kalau engkau makan buah ini, engkau akan mati. Langsung terjadi dua kematian. Kematian yang pertama, itulah roh kita putus dengan hubungan dengan Tuhan. Roh kita mati. Mungkin kita hidup secara daging, tapi roh kita mati. Nah, Tuhan datang memulihkan roh itu. Amin. Baru yang kedua, kita mengalami kematian fisik, itu masih terjadi sampai hari ini. Makanya kita dalam Tuhan akan mati juga secara fisik. Amin. Tapi kita mengalami kebangkitan di dalam Kristus Yesus Tuhan, nanti dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Jadi yang pertama, roh itu mati. Nah, Tuhan Yesus datang lewat peristiwa Paskah, dia membangkitkan kembali roh itu. Amin. Nah, itu yang terjadi dalam kitab Kejadian. Makanya saudara lihat di ayat 23 itu, dalam Kejadian pasal 3, di situ akhirnya apa? Manusia itu diusir dari Taman Eden. Tidak bisa lagi bersekutu dengan Tuhan. Makanya Paulus bilang, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, Roma 3 ayat 23. Tapi dengar baik, ada kabar baiknya, Roma 6 ayat 23, ya kan? Kabar baiknya di situ dikatakan, upah dosa ialah maut, tapi kasih karunia Allah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jadi saudara lihat yang pertama, tangkap momentum ini agar hidup setiap kita diperdamaikan dengan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ini makna daripada Paskah. Jadi pastikan hari ini saudara, kita bukan menjadi orang beragama Kristen, tapi kita menjadi orang mengalami Paskah dalam kehidupan kita. Itu beda. Kalau hanya beragama, ya datang ke gereja, ya kan. Saya juga dari kecil nggak pernah minta jadi agama Kristen, ya kan. Umur 29 tahun baru bertobat. Berarti apa? Agama dengan pengenalan akan Kristus dua hal yang berbeda. Kita harus alami itu. Nah, coba saudara buka Matius 27 ayat 50 sampai 51. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Perhatikan ayat ke-51. Dan lihatlah, tabir bait Allah suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Di dalam bait Allah tuh ada ruangan, 3 ruangan. Satu disebut halaman. Satu ruangan, setelah masuk halaman kita masuk dalam ruangan namanya ruang kudus. Lalu setelah itu ada satu lagi ruangan namanya ruang maha kudus. Antara ruang kudus dan ruang maha kudus itu ada tirai pemisah. Tidak bisa orang masuk situ. Berarti susah nggak? Woi, mau masuk mati, kaki kudusnya ruangan itu. Makanya setiap setahun sekali ada imam yang ditetapkan untuk masuk ke ruang kudus itu ngapain? Bahwa korban seluruh umat Israel, korban persembahan darah dari lembu yang terbaik yang mereka sembelih, domba yang terbaik. Lalu melalui perantaraan imam-imam itu akan datang bawa korban itu menghadap Allah untuk minta pengampunan dosa. Dan imamnya harus kudus, tidak boleh lakukan kesalahan, lakukan sedikit pun kesalahan. Dia pakai dengan pakaian perlengkapan, pakaian efodnya itu. Saya sudah jelaskan kemarin, lalu ada tali yang diikat di pinggangnya keluar sampai kepada ruang maha kudus itu sampai keluar. Lalu ada gemerincing yang bunyi, saudara, kayak tukang jual sate itu loh. Dulu kan pernah tahu nggak zaman jual sate keliling itu yang bunyi digoyang-goyang tuh, ya kan? Atau kayak pemain wayang orang tuh kan? Itu diikatkan pada bagian tubuh. Apa fungsinya? Fungsinya supaya segala kegiatan daripada imam waktu ada dalam ruang maha kudus itu kedengaran di luar. Begitu sudah tidak terdengar, berarti apa yang terjadi? Mati. Fungsi tali itu untuk menarik. Kenapa harus ditarik? Kalau kita masuk ke dalam menolong, kita juga pasti mati. Saking kudusnya untuk menghadapi Allah tidak sembarangan.
Tapi Alkitab katakan setelah Yesus waktu dia mati, setelah perkataan terakhir dari 7 kata yang dia teriak. Tadi ayat 50 coba baca dulu. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Ya Bapa, kepadamu aku serahkan nyawa. Apa yang terjadi? Dan lihatlah tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Jadi di ruang pemisah itu ada tabir terbelah 2. Apa maknanya? Disitulah terbentang jalan keselamatan bagi setiap orang berjumpa dengan Allah, hanya ada di dalam Yesus. Tadinya susah nggak? Susah dan tidak sempurna. Makanya berulang-ulang setiap tahun harus ada korban pengampunan itu, karena tidak sempurna. Dan Yesus datang menyempurnakan satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Jadi kita bisa berjumpa dengan Allah hari ini langsung melalui Yesus. Alkitab katakan barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa? Dialah domba Allah yang disembelih, yang dikorbankan. Hari ketiga bangkit dalam peristiwa kemenangan ini yang kita kenal dengan peristiwa Paskah. Jadi inilah momentum daripada Paskah. Saudara, hari ini pergunakan kesempatan ini. Kita nggak tahu besok masih ada nggak hari. Kita nggak tahu tahun depan masih bisa nggak seperti ini. Yesus pasti datang. Kapan nggak ada yang tahu, tapi pasti. Nah, kesempatan hari ini lakukan itu. Amin. Jadi yang pertama, momentumnya apa? Agar hidup setiap kita diperdamaikan dengan Allah melalui siapa? Yesus Kristus Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa momentum yang kedua ya? Yang kita harus menangkapnya, mengerti dan hidupi. Yang kedua, agar seluruh janji Allah melalui Paskah itu, agar seluruh janji Allah yang diikrarkan kepada Abraham atau bapak orang beriman itu turun sampai kepada setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus sampai hari ini. Jadi yang kedua, supaya janji Allah yang Tuhan ikrarkan kepada Abraham itu turun sampai kepada saudara dan saya pada hari ini, bagi kita yang percaya kepadanya. Amin. Coba saudara buka dalam Galatia pasal yang ketiga. Galatia 3 ayat 9 sampai 14. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan siapa? Abraham yang beriman itu. Terus, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Stop dulu sini, tampilkan terus. Saudara tahu, hukum Taurat itu tidak menyelesaikan dosa. Justru hukum Taurat sedang mengingatkan kita, ya lu berdosa. Dia tidak bisa menyelesaikan. Nah, itu ditunggulah nanti sampai pada saat tiba, maka ada yang menyelesaikannya. Siapa itu? Yesus. Maka Yesus berkata, aku datang bukan meniadakan Taurat, aku datang menggenapi hukum Taurat. Ya kan? Ya terus ya. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Karena emang gak ada yang bisa, saudara. Siapa yang bisa berbuat baik sebaik-baiknya? Siapa yang bisa? Tolong angkat tangan. Kita baik di sini, keluar sedikit aja kita sudah caci maki dengan mulut-mulut kita kadang-kadang. Dan di tengah berlalu lintas pun kita bisa keluarkan caci maki. Siapa yang bisa baik? Gak ada. Bayangkan kalau keselamatan hanya melakukan hukum Taurat untuk berbuat baik. Selesailah kita ke laut. Ke laut Arafurus. Ya kan? Nah terus, ada melakukan hukum Taurat adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Terus ayat 12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, bukanlah percaya maksudnya, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Tidak ada yang bisa. Terus ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Lihat, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Dia mengambil alih itu. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Ayat 14. Perhatikan ini. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman
kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi yang kedua, saudara lihat, itu Bapa orang beriman itu turun sampai kepada setiap orang yang percaya kepadanya sampai hari ini. Amin. Ingin menikmati berkat Tuhan? Janji Tuhan? Amin. Itu hanya ada bagi orang yang mengalami Paskah. Karena janji itu Tuhan ikatkan dengan Abraham dan seluruh keturunannya. Alkitab berkata siapa yang ada dalam Kristus dia ciptaan baru. Dan Alkitab juga berkata kita dalam Kristus diperhitungkan sebagai keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Amin. Jadi saudara lihat. Jadi yang kedua kita lihat momentum Paskah itu apa? Agar seluruh janji Allah yang diikrarkan Allah kepada Abraham itu turun sampai kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Termasuk hari ini pada saudara dan saya. Mungkin saudara tanya, janjinya apa sih? Janjinya banyak, ribuan dalam Alkitab. Tapi minimal saya bagi hal yang paling prinsip hari ini. Ada 4 hal yang paling prinsip dalam hidup kekristenan janji itu. Yang pertama, buka Keluaran 3 ayat 8. Sudah? Ya, baca ya. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Ini peristiwa menceritakan bagaimana waktu bangsa Israel sedang dijajah, diperbudak di Mesir. Saya ulang. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Nah, ini berbicara tentang apa? Satu kota yang kita kenal dengan namanya Kanaan. Jadi bangsa Israel itu dikeluarkan oleh Tuhan melalui tangan Musa untuk keluar dari Mesir, tanah perbudakan, itu untuk menuju satu negeri yang kaya, makmur, luar biasa, yaitu yang namanya Kanaan. Nah, pertanyaan sekarang, bagi kita sekarang Kanaan itu apa? Yerusalem baru. Yesus nanti datang, dia menghadirkan Yerusalem baru. Jadi saudara lihat yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan, yang pertama janji yang dia alami adalah janji Yerusalem baru. Amin. Kita akan hidup bersama-sama dia, bahkan memerintah bersama-sama dengan dia. Itu janji yang Allah ikrarkan kepada Abraham. Dalam konteks ayat itu, konteks saat itu karena mereka lagi di Mesir. Mesir tuh lambang perbudakan, lambang kehidupan dunia, lambang kehidupan dosa. Bangsa Israel diperbudak situ. Tuhan melepaskan masuk tanah Kanaan yang kaya dengan susu dan madunya, berlimpah dengan susu dan madunya. Ini satu gambaran bagi kita yang tadinya hidup dalam dosa, di dalam Yesus dimerdekakan sampai akhirnya kita menerima janji itu, Yerusalem baru. Ini yang Tuhan sediakan janji itu bagi saudara dan saya. Makanya sekarang nggak apa-apa saudara menghadapi pergumulan, tantangan itu hal yang biasa. Karena Alkitab katakan kita bukan keluarga negara dunia ini, kita warga negara kita dalam surga. Nanti kita akan menikmati janji Tuhan, Yerusalem baru itu memerintah bersama-sama dengan dia. Amin. Nah, ini saudara janji yang pertama itu saudara, Yerusalem baru, ya kan? Ada satu lagu kan? Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Biasa orang-orang Indonesia kalau lagi yang ikut tur ke Israel, begitu mereka masuk Yerusalem kan di bis itu kan bukan bengong ngantuk tidur, enggak. Dalam bis itu kan nyanyi, menyembah, puji Tuhan, ada yang khotbah. Saya juga sering khotbah juga dalam bus itu sambil perjalanan. Tapi jujur saudara, waktu mengharukan, waktu pas masuk Yerusalem, rasa sesuatu yang beda gitu. Apalagi sudah masuk malam hari cuma lihat lampu, terus kita nyanyikan lagu ini, nangis semua saudara orang. Rasa suasana yang sangat beda. Itu masih Yerusalem yang kelihatan. Nanti Yerusalem baru turun, yang kita akan masuk dalamnya. Itu janji bagi orang yang mengerti, mengalami Paskah dalam kehidupannya. Amin. Itu janji Tuhan
yang dia ikrarkan kepada Abraham turun terus sampai kepada Kristus, dan orang ada dalam Kristus diperhitungkan sebagai keturunan Abraham, berhak menerima janji Yerusalem baru. Haleluya, amin. Siap? Yang kedua saudara lihat, apa janji itu? Janji yang kedua berkat kebenaran yang memerdekakan. Hidup kita dimerdekakan oleh kebenaran Kristus. Coba saudara lihat dulu dalam Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ayat 32, dan kamu akan mengetahui apa? Kebenaran, dan kebenaran itu apa? Akan memerdekakan kamu. Ayat 33. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tapi anak tetap tinggal dalam rumah. Ayat 36, jadi apabila anak itu siapa? Yesus Kristus memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Ini janji saudara. Janji artinya apa? Kita akan mengalami berkat kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Artinya kita dimerdekakan dari kutuk dosa dan kutuk hukum Taurat. Saudara, saya mau katakan saudara, orang sedang mencari keselamatan dan kebenaran dengan berbuat baik, dengan amal saleh, dengan segala-galanya dia pikir itu bisa membawa dia hidup dalam kebenaran. Tapi kita, Yesus yang memerdekakan kita, yang membenarkan hidupan kita. Amin. Saudara, mungkin nggak kita yang sudah berdosa, lalu kita ingin menjadi orang benar? Secara akal sehat, mungkin nggak? Kalau kita bicara dosa itu status orang berdosa. Jadi bayangkan sudah namanya status, ingin menjadi orang benar, bisa nggak? Harus ada dari luar yang membuat kita menjadi benar. Saya beri contoh yang paling gampang. Narapidana itu status nggak? Sedangkan diputuskan hakim, lu di penjara seumur hidup dan jadi narapidana. Statusnya, keberadaannya narapidana. Saya mau tanya, dia bisa berbuat baik nggak? Bisa. Di penjara tuh banyak juga orang narapidana yang baik kok. Antara teman saling bantu. Tapi saya mau katakan, status narapidana berubah nggak karena berbuat baik? Tidak. Jadi dengan kata lain, narapidana berbuat baik. Jadi waktu kita sebagai orang berdosa yang belum dimerdekakan oleh Kristus, kita bisa berbuat baik. Tapi kita berarti orang berdosa yang berbuat baik. Tapi janji Tuhan di dalam Yesus, berkat kebenaran itu memerdekakan kita. Amin. Artinya kita dimerdekakan dari kutuk dosa dan kutuk hukum Taurat itu ya. Orang berusaha bagaimana mendapat keselamatan, hidup dalam kebenaran dengan perbuatan baiknya. Saudara, jatuh bangun saudara. Gua mau buat baik, gua mau nyumbang ini untuk sesuatu sosial. Saya mau tanya, hasilnya dari mana? Pasti benar nggak? Tanda tanya lagi. Lihat, terputar-putar di situ. Tapi kalau Kristus memerdekakan, kamu pun sungguh-sungguh merdeka. Amin. Status kita diubahkan di dalam Yesus Kristus menjadi orang benar. Orang sedang dalam lumpur-lumpur yang hidup, dia mau menyelamatkan diri dengan cara bergerak. Waduh, semakin dia bergerak, semakin tertanam, terhisap oleh lumpur. Dia butuh pertolongan dari luar. Amin. Benar nggak analoginya ini? Saudara, dalam lumpur hidup tuh loh, bergerak ingin menyelamatkan, semakin tenggelam. Kita butuh pertolongan dari luar, mungkin melemparkan tali untuk menarik kita, baru kita bisa diselamatkan dari lumpur. Nah, itulah status kita sebelum dalam Kristus kita ada dalam lumpur dosa. Yesus datang menyelamatkan kita. Dia bebaskan kita, makanya Alkitab kan, kalau Yesus memerdekakan, anak memerdekakan, engkau sungguh-sungguh merdeka. Amin.
Ini janji. Ini janji yang kedua, saudara. Ini janji Tuhan yang dia ikrarkan dengan Abraham, terus turun sampai kepada Kristus. Jadi janji yang pertama, Yerusalem baru. Janji yang kedua, kita akan apa? Menerima berkat kebenaran yang memerdekakan kita. Janji yang ketiganya apa? Janji yang ketiga, suasana surga turun dalam hidup kita. Suasana surga turun dalam keluarga kita. Kita menikmati suasana surga. Surga itu bukan nanti aja. Sekarang kita sudah bisa menikmati suasana itu. Jadi jangan kekristenan tidak mengajar surga nanti. Enggak. Kekristenan mengajar surga saat ini juga, suasananya minimal kita nikmati. Nanti kekekalan yang sebenarnya kita berjumpa muka dengan muka itu nanti waktu Yesus datang. Tapi paling tidak hari ini sudah bisa menikmati. Amin. Loh, doa Bapak kami apa? Datanglah kerajaan. Jadi kita sudah bisa menikmati. Nah, buka dulu Roma pasal 14. Roma 14 ayat yang ke-17. Sudah, Roma 14 ayat 17. Perhatikan baik-baik nih. Sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Jadi kita makan minum itu nggak ada urusannya tuh. Makanya nggak ada haram, nggak ada najis buat kita. Paling cuma resiko ya lu sakit. Ya kan? Makan yang nggak karu-karuan ya kondisi fisik kita jadi nggak benar. Tapi haram najis itu nggak ada, sebab kerjaan Allah nggak ada hubungannya dengan itu kan. Bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran pertama, kedua soal damai sejahtera, yang ketiga sukacita oleh Roh Kudus. Jadi yang pertama berbicara kerajaan surga itu kebenaran. Jadi waktu kita mengalami kebenaran Kristus dalam hidup kita dibenar, itulah suasana surga itu. Amin. Kita mengalami itu, suasana surga itu suasana surga. Yang kedua, damai sejahtera. Itu yang saya pernah sebut dengan kata Eirene dalam bahasa Yunani. Eirene artinya hati tenang, pikiran tenang, karena hubungan dengan Tuhan sudah dipulihkan, sudah dibereskan. Orang hatinya akan tenang waktu hubungannya dengan Tuhan sudah dibereskan. Dia tidak lagi dituduh oleh dosa karena Tuhan sudah memerdekakan dia. Ini suasana surga, amin. Yang ketiga soal apa? Sukacita oleh Roh Kudus. Ini disebut dengan kara dalam bahasa Yunani. Artinya apa? Kesenangan dalam hati yang merupakan anugerah Tuhan yang diberikan bagi kita melalui karya Roh Kudus. Maka di situ dikatakan bukan soal makan dan minum, tapi soal sukacita oleh Roh Kudus. Kita senang banget hidup nih, senang. Nggak kayak bukan nggak kayak apa tuh? Kayak Bangkok. Loh, orang boleh kaya sekaya apa, tapi bisa tidak menikmati seperti ini. Saudara mungkin cuma hidup sederhana, tapi saudara bisa menikmati suasana surga ini. Amin. Karena hidup benar, ada damai sejahtera, hati tenang, pikiran tenang karena hubungan dengan Tuhan beres. Orang yang hidup hubungan dengan Tuhan beres, hatinya tenang. Tapi masih hidup dalam dosa, masih terikat dengan hal yang lain, hatinya kacau, bingung, kelimpungan hidupnya. Yang ketiga, sukacita oleh Roh Kudus. Tuhan berikan kesenangan dalam hati. Amin. Akhirnya mukanya kelihatan gembira, cerah, ya kan? Ada masalah banyak. Yang satu ada masalah sama banyak, tapi kok beda muka lu dengan muka gua? Karena apa? Suasana surga kita nikmati. Amin. Dan yang keempat, buka 1 Korintus 4 ayat 20. 1 Korintus 4 ayat 20. Ya. Jadi suasana surga turun dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Amin. Kita diberikan kuasa itu. Setelah Yesus bangkit, dia naik ke surga. Sebelum dia naik, dia pesan apa? Jangan kemana-mana dulu, tunggu di Yerusalem sampai aku memenuhi engkau dengan kuasa dari tempat Maha Tinggi, yaitu Roh Kudus. Engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas hidupmu. Jadi sekarang kita pun memiliki kuasa itu. Makanya Alkitab bilang roh dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Aku berikan kepadamu bukan roh ketakutan, tapi roh memberikan kekuatan, kasih dan ketertiban. Amin. Ini kerajaan Allah. Kita sudah bisa menikmati. Amin. Kita nikmati suasana surga itu.
ada damai sejahtera, ada kebenaran, ada sukacita, dan ada kuasa dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kita nggak perlu takut lagi, kuasa dalam kita itu lebih besar daripada kuasa apapun yang ada di bawah kolong langit ini. Itu janji Tuhan. Yang keempat, nah janji keempat yang Tuhan ikrarkan itu janji berkat atau pemeliharaan Tuhan selama kita hidup di dunia ini. Jadi saya mau katakan saudara, ada janji Tuhan untuk memberkati hidup saudara, untuk saudara menikmati pemeliharaan Tuhan setiap hari. Nanti saudara boleh baca dalam Matius pasal 6, saudara baca di rumah, saudara boleh baca ayat 25 sampai 34. Itu janji Tuhan. Yesus sendiri berkata, jangan takut, jangan khawatir, ya kan? Tentang apa itu, berhubungan tentang apa? Kebutuhan hidup. Ya kan? Jangan takut, jangan khawatir. Lihatlah burung di udara tidak menabur menuai, aku pelihara. Lihat bunga bakung di padang yang tidak menghiasi diri, tidak memintal diri, tapi keindahannya melebihi jubah Salomo. Bukankah kamu lebih indah dari semuanya itu? Lalu ayat 33 dia katakan, oleh karenanya carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, semua akan ditambahkan kepadamu. Artinya kalau kerajaan Allah tadi saya sudah sampaikan kita nikmati, semua berkat Tuhan akan kirim. Amin. Semua berkat Tuhan akan kirim, Tuhan akan cukupkan. Ya memang berkat ini relatif. Setiap orang punya takaran masing-masing, tapi paling tidak kita diberkati Tuhan untuk setiap hari kehidupan kita. Amin. Cukup, minimal, standar minimal cukup. Kalau Tuhan berkelimpahan, berarti ada rencana Tuhan supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Supaya hidup kita bermanfaat bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tapi pasti jaminan Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Coba saudara buka janji yang juga dialami oleh seorang yang berkenan di hati Tuhan yang namanya Daud. Buka Mazmur 37. Perhatikan ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Berarti ada proses panjang perjalanan hidup enggak? Dari muda sampai tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan Tuhan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Ada jaminan pemeliharaan berkat Tuhan enggak? Kata Daud, dulu aku muda sekarang menjadi tua. Aku belum pernah lihat orang benar pertama ditinggalkan Tuhan. Yang kedua, aku belum pernah melihat anak cucu orang benar itu meminta-minta roti. Artinya Tuhan jamin, dia menyertai, dan dia jamin, dia memberikan kehidupan, memberkati setiap kebutuhan hidup kita setiap hari. Ini janji. Amin. Nah itu sebabnya hari ini pastikan saudara mengalami berkat Paskah itu. Nah mungkin yang menjadi pertanyaan hari ini, bagaimana agar momentum ini aku alami dalam hidupku? Mungkin saudara bertanya hari ini, bagaimana momentum peristiwa Paskah ini aku alami dalam hidupku? Yang pertama buka dulu Ibrani. Ini sebagai ayat terakhir saudara. Buka Ibrani 3 ayat yang ke-15. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Jadi kalau saudara tanya bagaimana agar momentum ini aku alami dalam hidupku, yang pertama, jangan keraskan hatimu kalau engkau mendengarkan suara Tuhan hari ini. Kalau engkau dengarkan firman Tuhan hari ini, jangan keraskan hatimu. Ini yang pertama. Yang kedua, buka Wahyu pasal 3 ayat 20. Wahyu pasal 3 ayat 20. Ini yang kedua. Lihat, aku berdiri di buka pintu dan mengetok. Siapa aku ini? Yesus sendiri. Jikalau ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Yesus tidak pernah memaksa, Yesus tidak pernah mendobrak, dengan sopan dia mengetuk. Kalau ada orang membuka pintu hatinya, Yesus masuk mendapatkannya, makan bersama-sama dia. Jadi yang pertama, jangan keraskan hati. Yang kedua, buka pintu hati itu. Amin. Supaya Paskah itu sungguh-sungguh kita alami dalam hidup ini. Nggak ada cara lain. Saya nggak tahu berapa lama saudara jadi orang Kristen. Buat saya Kristen itu bukan agama. Itu hanya istilah yang diberikan, betul. Kekristenan tidak bicara agama, tapi kita perlu alami Paskah. Yesus mati, Yesus bangkit dalam kemenangan. Saya percaya kalau saudara benar-benar membuka hati, tidak keraskan hati,
menerima dia sebagai Tuhan Juru Selamat, saudara akan alami sesuatu yang luar biasa. Amin. Ya, saya kira ini firman Tuhan, dan saya akan simpulkan berarti apa momentum Paskah bagi kita. Yang pertama, agar hidup setiap kita diperdamaikan dengan Allah melalui Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua, agar seluruh janji Allah Bapa orang beriman itu turun sampai kepada setiap kita pada hari ini. Janjinya jelas Yerusalem baru. Janjinya jelas apa? Kebenaran yang memerdekakan itu. Janjinya jelas suasana surga turun dalam kehidupan kita. Bahkan janjinya jelas dia menjamin pemeliharaan hidup kita hari lepas hari. Amin. Nah, tapi persyaratannya bagaimana agar kita mengalami itu, nggak ada lain. Kalau kau mendengar suaranya hari ini, jangan keraskan hatimu dan buka pintu hatimu. Kita akan mengalami ini. Saya percaya Paskah ini menjadi satu Paskah yang sangat luar biasa tahun ini. Masa saudara tidak cerdas lihat keadaan dunia yang sedang terjadi? Sampai hari ini dunia bingung dengan COVID. Berarti apa? Inilah tanda-tanda segala macam Tuhan izinkan sebagai bukti daripada akhir zaman akan terus berjalan. Kapan Yesus datang saya tidak tahu, tapi tanda-tanda ini sudah menyertai. Amin. Ayo dong kita serius mengalami Paskah dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.